Meski tidak terlibat langsung dalam proses hukum dunia militer, KPK siap bekerja sama mengungkap kasus korupsi anggaran pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Ketok palu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Brigjen Dedi Suryanto, menegaskan vonis penjara seumur hidup bagi mantan Direktur Keuangan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Brigjen Teddy Hernayadi. Vonis seumur hidup yang dialamatkan ke Teddy jauh lebih berat dibandingkan tuntutan 12 tahun penjara dari auditor militer. Di Indonesia saat ini, ya, di Kemhan TNI apalagi, di militer apalagi, tidak mungkin bisa ditegakkan. Oke? Hanya itu. Peradilan, prosedur hukum dan sebagainya, ya kan saya akan melakukan upaya kan, itu prosedur, ya kan, hak asasi juga buat saya kan, ya. Tapi memang kebenaran dan keadilan yang hakiki tidak ada di manusia kan. Teddy boleh mengaku hanya menjalankan prosedur kerja, namun peradilan militer berkata lain. Teddy disebut mengorupsi anggaran pengadaan alutsista tahun 2010 sampai 2014 senilai 12,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 miliar rupiah. Penyelewengan anggaran dilakukan Teddy saat berpangkat kolonel dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pelaksana Pembiayaan Kementerian Pertahanan. Selain hukuman penjara seumur hidup, Majelis Hakim juga mewajibkan Teddy mengganti kerugian negara senilai uang yang diselewengkan serta menyita sejumlah aset Teddy seperti tanah seluas ribuan meter persegi di Ciwidey, Jawa Barat, uang tunai dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat, serta aset lainnya. Putusan peradilan militer diapresiasi pegiat anti korupsi Tama S. Langkun. Meski demikian, Tama tetap berharap kasus Brigjen Teddy perlu diusut tuntas secara transparan. Ini bukan soal hanya orang yang kemudian dihukum berat, tetapi bagaimana aset tersebut bisa kembali. Artinya merampas asetnya seperti apa? Ini harus dipikirkan. Karena apa? Sudah diwajibkan nih untuk mengembalikan kerugian negara. Desakan agar kasus ini diungkap transparan juga datang dari Ketua KPK Agus Raharjo. KPK yang tidak bisa terlibat secara aktif dalam kasus militer tetap mengaku siap membantu mengungkap korupsi di tubuh institusi militer. Tanpa menghilangkan peran koordinasi korupsi, kita lakukan monitoring, pengawasan, kemudian ya kita sudah mengingatkan juga ini masih ada yang terlibat loh, di follow up gitu kan. Dan saya tadi dalam pidato saya juga menyampaikan sekiranya kan tujuannya bukan hanya menghukum badan, tapi juga mengembalikan aset negara, ya kan. Jadi sekiranya dari 12 juta itu ada yang masih bisa dikumpulkan, KPK akan bantu. Putusan seumur hidup yang dijatuhkan ke Teddy merupakan vonis terberat yang terjadi di persidangan militer. Namun di kalangan sipil sebelumnya ada dua hukuman serupa, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar terkait kasus jual beli perkara putusan pilkada, dan pembobol BNI Kebayoran Baru senilai 1,2 triliun Adrian Woworuntu. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, pemirsa, cuplikan video yang baru saja Anda saksikan merupakan kiriman dari para netizen untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Metro TV dengan tagar Indonesia Kita yang juga menjadi salah satu topik yang akan dibahas hari ini, hari pertama bulan Desember 2016. Selain topik yang tadi, kami juga akan mengetengahkan topik-topik yang memang menjadi trending di berbagai sosial media. Misalnya saja tumpas korupsi lagi, mengingat ada Konferensi Nasional Anti Korupsi yang sedang dilaksanakan. Lalu juga hari ini merupakan Hari AIDS sedunia, jadi cegah HIV AIDS juga masuk ke dalam topik yang akan kami bahas. Dan yang terakhir tentunya dengan tagar Indonesia Kita atau Video Challenge Indonesia Kita. Jadi langsung saja kita mulai Netizen News selengkapnya. Jadi Majelis Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada mantan Direktur Keuangan Mabes TNI AD Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi kemarin. Dan Majelis Hakim menyatakan Teddy terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan alutsista sebesar 12,4 juta US dollar
saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014 dengan pangkat kolonel. Ini dia beberapa headline pemberitaan yang bisa Anda saksikan di layar kaca. Dan sebelumnya, Auditor Militer Brigjen Rahmat Soehartoyo mengajukan tuntutan 12 tahun penjara. Coba kita dengarkan statement atau pernyataan dari Ketua KPK berikut ini. Ada alasan kuat kan bahwa ada apa atasan penyerah perkara apa itu kalau di undang-undang mereka kan begitu ya. Ya kita tanpa menghilangkan peran koordinasi supervisi kita lakukan monitoring pengawasan, kemudian ya kita sudah mengingatkan juga ini masih ada yang terlibat loh di follow up gitu kan. Dan saya tadi dalam pidato saya juga menyampaikan sekiranya kan tujuannya bukan hanya menghukum badan tapi juga mengembalikan aset negara, ya kan. Jadi sekiranya dari 12 juta itu ada yang masih bisa dikumpulkan, KPK akan bantu. Sudah ada pakar hukum pidana yang sudah hadir di studio Medsos Netizen News, ada Pak Abdul Fikar. Pak, ya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, tolong berikan oke. pencerahan kepada kami semua ini terkait kasus yang menjerat, katakanlah ini merupakan vonis terberat yang dijatuhkan kepada perwira tinggi aktif selama ini sejarah terjadi di Indonesia atau seperti apa, Pak? Ya, saya kira betul. Ini yang pertama kali di dalam peradilan militer di perkara-perkara yang non militer. Kalau di umpamanya perkara G30 SPKI dan segala macam itu ada hukuman mati juga ada. Dan tapi untuk perkara-perkara yang non militer sebenarnya yang perbuatannya sipil juga, kalau seperti korupsi ini kelihatannya baru pertama kali ya hukuman yang terberat ya, seumur hidup gitu ya. Ini kan pasalnya pasti penyalahgunaan kewenangan. Betul. Dan kalau dilihat rentang waktunya dari 2010-14 kan cukup lama, ya artinya hampir 5 tahun lebih gitu ya. Dan saya kira ini bisa menjadi pelajaran ya ke depan ya, juga sekaligus penjeraan ya, penjeraan bagi perwira-perwira yang lain yang mempunyai kewenangan dan juga menyalahgunakan kewenangan atau mungkin baru saja akan menyalahgunakan kewenangan. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca pemirsa, ini dia harta Brigjen Teddy Hernayadi yang kemarin baru saja divonis seumur hidup, tentunya dengan penyalahgunaan yang memperkaya diri sendiri dan juga orang lain, Pak. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sampai sejauh ini KPK masih belum bisa masuk begitu ke dalam ranah militer untuk menjalankan atau mengoptimalkan tugasnya? Ya, sistem hukum kita ya membedakan itu ya, terutama dalam sistem pidana. Kan gini, ada pengadilan umum itu berlaku untuk sipil gitu ya, dan ada pengadilan militer. Itu khusus untuk mereka atau warga negara Indonesia yang punya status militer. Nah, cuma yang mungkin bisa dikritisi adalah kenapa semua perbuatannya gitu ya, walaupun itu perbuatan yang tidak sangkut pautnya dengan militer juga diadili di pengadilan militer. Mungkin karena status kemiliterannya itu yang membuat kemudian mereka diadili. Tapi ke depan saya kira mestinya sih ada koreksi juga. Nah itu apakah harusnya momentum ini dijadikan sebagai bahan, mari kita sama-sama duduk bersama untuk merubah atau merevisi undang-undang yang juga akhirnya bisa mengoptimalkan pekerjaan penumpas anti korupsi di negara ini, Pak? Saya setuju itu. Usul itu bagus. Sama seperti ketika polisi masih dianggap militer. Dia juga diadilinya di pengadilan militer kan. Ketika reformasi, polisi dikeluarkan dari militer dan dia tunduk pada pengadilan umum ya. Nah, betul bahwa KPK selama ini begitu gencarnya dia memberantas korupsi tapi belum pernah sedikit pun masuk ke wilayah militer ya, karena karena memang konsekuensi dari peradilan militer itu dari sejak penyidiknya sampai hakimnya itu harus militer. Tapi memungkinkankah untuk ada revisi katakanlah undang-undang di pengadilan militer? Oh, saya kira sangat mungkin ya, sangat mungkin. Ini saya kira peristiwa ini bisa jadi momentum yang bisa diambil semua pihak gitu untuk berubah itu gitu. Oke, baik, kita akan nantikan apakah memang ada perubahan atau tidak. Kita berharap ada perubahan. Baik, terima kasih Pak atas pencerahannya di sini di Netizen News.